Jurnalis asing soroti Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia U22. Respon Ketum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia U22 hajar Filipina 3-0 di SEA Games 2023. Teka-teki pelatih Timnas Indonesia, PSSI siapkan kejutan pada tanggal 28 Mei. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jurnalis asing soroti Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia U22 dianggap setara dengan Witan Sulaiman dan punya peran penting. Gelandang Timnas Indonesia U22 yakni Marcelino Ferdinand dianggap salah satu pemain berpengaruh di SEA Games 2023. Marcelino sebenarnya jadi pemain yang kondisinya kurang fit. Dia sebelumnya berada di Belgia bersama dengan timnya yakni KMSK Denze. Setelah sukses mencetak gol debut di kasta kedua Liga Belgia, dia langsung terbang ke Jakarta. Marcelino hanya memiliki waktu sehari sebelum bersama Timnas Indonesia U22 berangkat ke Kamboja. Pengorbanan pemain berusia 18 tahun tersebut tidak sia-sia. Dia sukses mencetak gol pada laga pembuka SEA Games 2023 melawan Timnas Filipina. Berbicara tentang Marcelino Ferdinand, pengamat sepak bola Asia ternama yakni Gabriel Tan memberikan sorotan khusus. Menurutnya, pemanggilan Marcelino Ferdinand ke skuad Garuda Nusantara adalah langkah yang tepat. Selain itu, mantan pemain Persebaya Surabaya itu merupakan sosok yang potensial. Mungkin hal positif terbesar adalah fakta bahwa mereka dapat memanggil pemain berbakat seperti Marcelino. Dia telah membuat kejutan sejak ia muncul sebagai pemain berusia 16 tahun dan telah mendapatkan kesempatan untuk bermain di Eropa setelah bergabung dengan klub divisi 2 Belgia, yakni Denze, tulis Gabriel Tan dalam laporan di ESPN. Gabriel menilai jika peran Marcelino cukup memberikan warna di Timnas Indonesia U22. Bahkan dia menilai jika pemain muda tersebut sudah bisa mengimbangi seniornya, seperti Witan Sulaiman dan Pratama Arhan. Terutama di babak pertama, ketika Indonesia masih kurang dalam hal serangan. Marcelino menjadi pusat dari setiap serangan yang menjanjikan. Bahkan ketika rekan setimnya yang lebih senior seperti Witan Sulaiman dan Pratama Arhan kesulitan untuk berkembang, tulis Gabriel. Marcelino dengan umur yang muda memiliki peran besar. Bahkan dia memberikan dampak positif saat harus bersaing dengan pemain yang lebih senior. Masih berusia 18 tahun, mudah untuk mengasumsikan bahwa Marcelino akan memainkan peran kecil dalam kompetisi yang usianya 4 tahun di atas kelompok usianya. Meskipun demikian, Marcelino bukanlah pemain yang hanya berperan kecil, ujar Gabriel. Sementara itu, peluang Timnas Indonesia U22 untuk melaju ke babak selanjutnya masih besar. Namun, Indra Syafri harus memutar otak agar bisa menampilkan permainan yang meyakinkan di lapangan, karena skuad yang dia bawa saat ini sanggup bersaing dengan tim-tim yang lebih kuat. Pertama, sejauh pertandingan pembuka, kemenangan pada akhirnya merupakan hal yang paling penting untuk diraih. Dengan 3 pertandingan penyisihan grup yang tersisa, mereka masih memiliki banyak waktu untuk menemukan ritme permainan mereka dan meningkatkan permainan mereka jika dan ketika mereka melaju ke babak 4 besar, ujar Gabriel. Timnas Indonesia U22 berhasil meraih hasil positif di laga perdana grup A SEA Games 2023 kala bersuara dengan Filipina. Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengaku bangga atas kinerja yang diberikan para penggawa Timnas Indonesia U22. Bentrokan antara Timnas Indonesia U22 kontra Filipina digelar di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja pada Sabtu 29 April 2023. Tim asuhan Indra Syafri tampil menggila dengan mendominasi jalannya laga sejak awal babak pertama. Dominasi Timnas Indonesia U22 pun berbuah manis dengan kemenangan telak 3-0. Adapun 3 gol kemenangan Timnas Indonesia U22 dibukukan oleh Marcelino Ferdinand menit ke-45+1, Irfan Jauhari menit ke-89, dan Muhammad Fajar Fathur Rahman menit ke-90+1. Menanggapi kemenangan tersebut, Ketum PSSI yakni Erick Thohir mengaku bangga atas perjuangan Timnas Indonesia U22. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu meminta Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U22 tetap menjaga semangat, fokus, dan mental untuk laga berikutnya. Saya bangga, tim sepak bola kita hari ini menang 3-0 dengan tim Filipina. Ayo jaga semangat, fokus, jaga mental, buat yang terbaik untuk Merah Putih. Sekali lagi selamat,
cinta kepada kalian, kata Erick Thohir. Di sisi yang lain, berkat kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U22 saat ini bercokol di peringkat kedua klasemen sementara grup A SEA Games 2023. Witan Sulaiman dan kolega mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara itu, Filipina terdampar di posisi keempat grup A SEA Games 2023. Tim besutan Robert James Gear tersebut belum menorehkan 1 poin pun usai kalah dari Timnas Indonesia U22. PSSI menyiapkan kejutan terkait pelatih Timnas Indonesia. Pengumuman akan disampaikan pada tanggal 28 Mei mendatang, yang diprediksi saat digelarnya Kongres Tahunan PSSI. Saat ini jabatan pelatih Timnas Indonesia tengah menjadi bahasan seiring akan berakhirnya kontrak Sintayong pada Desember 2023. Banyak pertanyaan seputar nasib Sintayong, akan diperpanjang atau tidak lanjut lagi. Untuk sementara PSSI baru memastikan bahwa Sintayong akan kembali menangani Timnas U23 setelah berakhirnya SEA Games 2023. Ia akan sibuk menangani 2 tim yakni Timnas Senior dan U23 yang sudah ditunggu banyak agenda. Kedepan Coach Sintayong pegang U23 dan Senior. Ia akan bekerja sesuai jadwal yang saya paparkan. Bagaimana pelatih untuk usia muda? Ada Bima Sakti yang menangani U16 dan U17, kata Erick Thohir kepada wartawan. Nanti ada kejutan tanggal 28 kalau jadi. Jangan buru-buru karena belum teken, ujar Erick Thohir menambahkan. Masih terkait Timnas Indonesia, Erick Thohir ingin Indonesia punya filosofi yang seragam di berbagai kelompok usia. Selama ini tidak ada pakem yang ajak, beda pelatih maka beda pula filosofi permainannya. Untuk itu PSSI juga ingin Direktur Teknik PSSI juga berbenah dan fokus membenahi masalah ini. Nasib sepak bola Indonesia sangat bergantung ke pelatih timnas dan direktur teknik. Coach senior, muda, pembinaan harus punya karakter permainan yang sama. Jadi kita punya gaya, bukan ganti pelatih, ganti permainan. Pemain bingung, ucap Erick Thohir. Adapun agenda Timnas Indonesia U23 adalah kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 sampai 12 September 2023. Ada juga Asian Games 2023 pada tanggal 19 September sampai 8 Oktober 2023. Sedangkan Timnas Indonesia punya agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena menempati ranking ke-149 FIFA, Indonesia harus memainkan putaran pertama yang direncanakan 2 leg pada tanggal 12 sampai 17 Oktober. Jika lolos ke putaran kedua, Indonesia memainkan tanggal 16, 21 November, 21 Maret, 26 Maret 2024, dan 6 sampai 11 Juni 2024. Timnas Indonesia juga akan bersaing di Piala Asia pada awal tahun 2024 di Qatar.